Di sebuah rumah duka kecil di ujung kampung, seorang tamu datang hanya untuk memberikan doa. Tapi saat ia membuka buku Yasin yang dibagikan tuan rumah, tangannya gemetar. Di halaman depan, tertulis jelas nama lengkapnya sendiri, lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal wafat hari ini. Padahal ia masih berdiri di sana, bernapas, dan semua orang masih bisa melihatnya. Malam itu, hujan turun gerimis di ujung kampung kecil di Jawa Tengah. Jalan tanah yang licin menuju rumah duka hanya diterangi lampu-lampu bohlam kuning yang digantung seadanya. Suara gamelan kecil bercampur bacaan tahlil terdengar lirih dari balik tenda putih. Seorang pria paruh baya bernama Rahmat datang sendirian. Pakaiannya sederhana, kemeja putih yang sudah agak kusam, sarung biru, dan peci hitam. Wajahnya letih. Ia baru saja pulang kerja ketika mendengar kabar kematian seorang tetua kampung yang katanya cukup disegani. Rumah duka itu dipenuhi orang. Bau dupa samar bercampur aroma tanah basah membuat suasana semakin berat. Orang-orang duduk bersila di bawah tenda. Sebagian menggumamkan doa, sebagian lagi hanya diam dengan tatapan kosong. Di sudut, terlihat keranda jenazah sudah diselimuti kain putih, diletakkan di tengah ruang tamu, dikelilingi bunga melati. Rahmat mengangguk pelan pada beberapa orang yang dikenalnya. Tak banyak bicara, ia mengambil satu buku Yasin yang ditumpuk di meja dekat pintu. Buku-buku itu memang disediakan untuk para pelayat agar bisa ikut mendoakan almarhum. Ia berjalan menuju bangku kosong di belakang, duduk, membuka buku itu perlahan. Di halaman pertama, seperti biasa, ada tulisan tangan, nama almarhum, tanggal lahir, dan tanggal wafat. Tapi saat Rahmat membaca halaman itu, matanya terbelalak, nafasnya tercekat. Tertulis jelas di sana, tahlil dan doa bersama untuk Rahmat bin Sarwan, lahir 12 Januari tahun 1972, wafat 17 Juli tahun 2024. Hari ini, tanggal wafat itu adalah hari ini. Tangannya gemetar. Buku Yasin hampir terlepas dari genggamannya. Ia menoleh ke sekeliling. Semua orang tampak tenang, terus berdoa, tak seorang pun memperhatikannya. Suara tahlil terus bergema, namun telinganya hanya mendengar suara degup jantungnya sendiri yang semakin cepat. Rahmat menutup buku itu cepat-cepat, menunduk. Wajahnya pucat pasi. Di dalam dadanya, perasaan ganjil merayap. Kenapa namanya yang tertulis di buku Yasin? Bukankah ia yang sedang duduk di sini sekarang? Masih hidup? Masih bernapas? Atau apakah orang-orang di sekelilingnya benar-benar masih bisa melihatnya? Ia menelan ludah, lalu pelan-pelan mendongak lagi, dan untuk pertama kalinya matanya menangkap sesuatu yang ganjil di sekitar keranda jenazah, seperti ada sepasang mata dari dalam sana yang sedang memandangnya tajam. Gerimis di luar semakin deras, dan Rahmat tahu malam itu sesuatu yang aneh baru saja dimulai. Rahmat mencoba mengalihkan pandangan. Ia berpikir mungkin hanya bayangan, mungkin hanya matanya yang lelah bermain-main. Tapi perasaan itu tetap ada, seperti ada yang menatapnya, tajam, dingin dari balik celah kain putih yang menutupi keranda. Ia kembali menunduk, membuka halaman buku Yasin, berharap melihat tulisan lain. Namun hanya namanya yang tetap tertera di sana, hitam pekat, seperti baru saja ditulis sore tadi. Ia mengusap wajahnya, menggigit bibir, mencoba tetap tenang. Namun rasa dingin menjalari tubuhnya. Bukan dingin dari hujan atau tiupan angin malam, melainkan dingin yang berasal dari dalam. Sesuatu di dalam rumah duka itu seperti menyeretnya perlahan ke jurang rasa takut yang tak ia pahami. Bacaan tahlil berhenti. Suara orang-orang mulai terdengar lagi. Obrolan pelan
Suara gelas-gelas beradu dari belakang rumah. Seorang ibu-ibu berjalan membawa nampan berisi teh manis dan kue. Rahmat melihat semua orang tampak biasa saja, tertawa kecil, bercakap, seolah tak ada yang aneh. Ia mengintip lagi ke arah peti. Sepasang mata itu masih ada, hitam, kosong, namun jelas melihatnya. Rahmat menahan napas, lalu ia melihat kain kafan di ujung peti, bergerak sedikit. Seorang ibu-ibu berjalan membawa nampan berisi teh manis dan kue. Rahmat melihat semua orang tampak biasa saja, tertawa kecil, bercakap, seolah tak ada yang aneh. Ia mengintip lagi ke arah keranda. Sepasang mata itu masih ada, hitam, kosong, namun jelas melihatnya. Rahmat menahan napas, lalu ia melihat kain kafan di ujung keranda. Bergerak sedikit, Rahmat tersentak. Buku Yasin terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Beberapa orang menoleh sekilas padanya, lalu kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Ia mencoba berdiri, langkahnya berat, lututnya lemas. Ia harus memastikan, ia harus tahu siapa yang ada di dalam keranda itu. Mungkin ini semua hanya kebetulan. Mungkin ada orang lain bernama Rahmat bin Sarwan. Mungkin. Rahmat melangkah pelan ke arah ruang tamu, melewati para pelayat, menunduk dalam-dalam seperti orang linglung. Semua orang seolah tak memperhatikannya. Bahkan ketika ia sudah berdiri tepat di depan keranda, tak ada yang menghentikannya. Tangan Rahmat terulur. Ia menarik ujung kain kafan yang menutup wajah jenazah di dalam. Hening, tak ada suara. Semua orang di ruangan itu tiba-tiba diam. Perlahan, wajah jenazah itu terlihat dan Rahmat menahan teriakannya sendiri. Wajah di dalam keranda itu adalah dirinya sendiri. Pucat, bibir biru, mata setengah terbuka, kosong, tapi menatap lurus ke arah dirinya. Wajah yang sama persis, wajah Rahmat yang seharusnya masih hidup dan berdiri sekarang. Sepasang mata itu kembali berkedip, pelan, dan Rahmat merasa tubuhnya membeku. Ia tak bisa bergerak, tak bisa bicara, hanya berdiri di sana, menyaksikan dirinya sendiri tersenyum tipis dari dalam keranda. Di luar, hujan semakin deras. Suara petir menggelegar, dan dari sudut matanya, Rahmat melihat satu persatu pelayat mulai memandang ke arahnya. Dengan tatapan yang tak lagi sama, tatapan yang tak lagi manusia. Rahmat berdiri mematung di depan keranda itu. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, bibirnya gemetar tanpa suara. Di hadapannya, sosok dirinya sendiri yang terbaring di dalam keranda perlahan melengkungkan senyum tipis. Dingin menatap lurus ke arahnya. Di sekeliling, satu persatu, pelayat mulai berhenti membaca doa. Suara tahlil yang tadi meramaikan udara, kini benar-benar lenyap, digantikan oleh hening yang menyesakkan. Rahmat bisa merasakan mata mereka tertuju padanya, satu demi satu, dengan tatapan yang aneh, tatapan yang tak lagi seperti manusia. Wajah-wajah itu perlahan berubah, mata mereka memutih, kosong. Senyum yang tak wajar merekah di bibir-bibir mereka. Beberapa orang bangkit, berdiri. Langkah mereka serentak, pelan, namun terasa mengancam. Rahmat mundur setapak. Keranda di depannya berderit pelan, seperti kayu tua yang bergerak sendiri. Nafas Rahmat memburu. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Ia menoleh cepat ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar dari ruangan itu. Tapi orang-orang sudah berdiri mengelilinginya dalam lingkaran, menutup semua arah. Mulut mereka bergerak pelan, berbisik-bisik, tapi bukan doa. Rahmat tak mengerti kata-kata yang mereka ucapkan, hanya terdengar seperti desisan panjang, serempak, seolah berasal dari lubuk yang paling dalam. Keranda itu kembali berderit. Tubuh yang terbaring di dalamnya perlahan mengangkat kepalanya.
dengan gerakan kaku namun pasti. Senyum di bibir mayat itu kini semakin lebar, mata yang kosong memancarkan kebencian dingin. Rahmat tersentak ketika menyadari semua pelayat mulai melangkah bersamaan ke arahnya. Mereka mendekat perlahan, masih dengan desisan yang sama, wajah-wajah yang sudah tak lagi menyerupai manusia. Rahmat berbalik, berlari menuju pintu, tapi setiap langkah terasa berat, seperti tanah menarik kakinya ke bawah. Ia menabrak salah satu pelayat yang berdiri di jalannya, tapi tubuh itu tak bergeming, hanya memandangnya sambil tersenyum miring. Suara keranda berderak semakin keras di belakang. Rahmat menoleh sekali lagi. Sosoknya sendiri kini sudah duduk di dalam keranda, dengan tatapan penuh kemenangan, seolah berkata bahwa semua ini sudah terlambat. Rahmat menjerit, berusaha menembus barisan orang-orang yang mengelilinginya. Desisan mereka semakin keras, semakin menusuk telinganya. Wajah-wajah itu kini tampak busuk, seperti daging yang membusuk, namun tetap tersenyum. Ia berhasil menerobos keluar dari lingkaran, berlari keluar tenda, menembus hujan deras yang mengguyur kampung. Di belakangnya, suara kayu keranda bergeser menyeret lantai, disertai suara langkah puluhan kaki yang serentak mengejarnya. Rahmat berlari sekuat tenaga di jalanan berlumpur, namun suara itu tetap membuntutinya. Telinganya dipenuhi bisikan-bisikan yang kini memanggil namanya berulang kali. Rahmat, Rahmat, Rahmat. Di tengah hujan, ia hampir terpeleset. Samar-samar, ia melihat sosok dirinya sendiri berdiri di ujung jalan, basah kuyup, masih mengenakan kain kafan, menunggunya, dan senyum itu, senyum yang membuat darahnya membeku. Senyum itu membuat lutut Rahmat lemas seketika. Di ujung jalan kampung yang becek, sosok dirinya sendiri berdiri tegak, mengenakan kain kafan yang sudah basah kuyup, dengan wajah pucat dan mata kosong. Tubuh itu tak bergerak sedikit pun, hanya tersenyum lebar sambil menatap lurus ke arahnya. Di belakang Rahmat, suara keranda yang terseret-serai di lantai masih terdengar, bersamaan dengan langkah kaki puluhan orang yang mengikuti dari rumah duka. Suara desisan itu belum berhenti, justru semakin keras dan menggema, seperti suara angin yang menyusup ke setiap celah telinganya. Rahmat, bisikan itu memanggil, serempak, berat, dan panjang. Rahmat mencoba berbalik, tapi tubuhnya membeku. Kedua kakinya seakan tenggelam ke lumpur, tak sanggup bergerak. Di hadapannya, sosok dirinya sendiri mulai melangkah pelan mendekat. Air hujan yang menetes dari ujung kain kafan menodai tanah, meninggalkan bekas gelap seperti darah yang mencair. Rahmat mundur setapak, lalu setapak lagi. Tapi setiap ia mundur, tanah di bawahnya terasa semakin licin, hingga akhirnya ia terjatuh. Punggungnya menghantam tanah keras, lumpurnya dingin, menempel di kulit. Tetapi rasa dingin yang menjalar di punggung jauh lebih menusuk daripada air hujan. Sosok berkafan itu kini hanya tinggal beberapa langkah darinya. Mata itu kosong, namun penuh kebencian. Senyum itu bukan lagi senyum manusia. Rahmat merangkak, mencoba bangkit. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan keranda di ujung jalan, kini terdorong sendiri. Maju perlahan, namun pasti. Di sekitarnya, para pelayat masih berjalan pelan, tak pernah berhenti memandangnya dengan mata putih dan senyum miring. Rahmat berlari lagi, kali ini tanpa menoleh. Nafasnya terengah-engah, dadanya sesak. Hujan semakin deras, namun kampung itu terasa seperti tak berujung. Setiap belokan hanya mempertemukannya dengan jalan kecil yang sama, lumpur yang sama, dan suara langkah-langkah itu yang semakin dekat. Di ujung jalan berikutnya, Rahmat melihat sesuatu. Sebuah gubuk tua, gelap, dengan pintu kayu yang setengah terbuka. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sana. Mendorong pintunya
hingga terbuka penuh, lalu masuk dan menutupnya rapat. Di dalam gubuk itu gelap, hanya ada bau tanah lembab bercampur anyir. Nafas Rahmat memburu, matanya berusaha terbiasa dengan kegelapan. Ia menempelkan tubuhnya ke dinding, mencoba meredakan degup jantungnya. Hujan masih terdengar di luar, begitu juga suara langkah-langkah yang kini tepat di depan gubuk. Bayangan kaki-kaki pucat tampak samar dari celah pintu, berdiri diam seolah menunggu. Rahmat menutup mulutnya, menahan napas. Ia berharap mereka tak menemukan dirinya di sini. Tapi dari dalam kegelapan gubuk terdengar suara kayu berderak pelan, seperti suara roda keranda yang bergerak sendiri. Rahmat membeku. Perlahan ia menoleh ke sudut ruangan. Dan di sana, di sudut gelap gubuk, berdiri sebuah keranda tua penuh noda tanah basah, dengan kain kafan yang sudah koyak menutupi sebagian sisinya. Keranda itu bergetar pelan, seperti sesuatu di dalamnya sedang berusaha keluar. Rahmat ingin berlari lagi, namun kakinya tak sanggup bergerak. Matanya tak bisa lepas dari keranda itu. Keranda itu terus bergetar, kainnya bergeser sedikit demi sedikit, hingga akhirnya dari celah itu sepasang mata yang sama, senyum yang sama kembali menatapnya dari dalam. Sepasang mata itu menatap Rahmat tanpa berkedip, kosong dan hitam, namun di dalamnya ada sesuatu yang membuat darahnya terasa seperti membeku. Senyum itu, senyum yang sama yang ia lihat di rumah duka, di jalan berlumpur, kini kembali menyapanya dari dalam keranda di sudut gubuk. Rahmat ingin berteriak, namun suaranya terkunci di tenggorokan. Ingin berlari, namun tubuhnya tak lagi menurut. Ia hanya berdiri di sana, mematung seperti sebuah boneka tua yang kehabisan tenaga. Keranda itu berguncang perlahan, kayunya berderak, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Sementara kain kafan yang menutupi setengah sisi keranda melorot hingga tersingkap sebagian. Dari dalam, sesosok tubuh yang dibungkus kain putih merangkak keluar dengan gerakan kaku dan tak wajar. Sosok itu adalah dirinya sendiri, Rahmat yang lain. Wajahnya sama persis, namun matanya kini tak lagi kosong, melainkan penuh dendam dan kegilaan. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang tak sempurna, seolah mengejeknya. Rahmat mundur pelan-pelan. Setiap langkahnya terasa seperti memakan waktu berjam-jam. Tangannya meraba dinding gubuk yang lembab, mencari pegangan, mencari jalan keluar. Namun pintu gubuk itu sudah tak ada. Entah sejak kapan, pintu yang tadi ia masuki telah lenyap, menyisakan hanya dinding kayu rapuh di belakangnya. Keranda itu terus berderak. Sosok Rahmat yang lain kini sudah setengah keluar. Tangannya mencengkeram sisi keranda. Kukunya panjang dan hitam, meninggalkan bekas goresan di kayu. Ia menunduk, kepalanya terangguk-angguk kecil, seperti sedang mengintai mangsa. Kemudian ia membuka mulutnya. Dari sana keluar suara yang tak seharusnya dimiliki manusia serak, dalam dan penuh kebencian. Kau sudah mati. Rahmat menggeleng, matanya melebar. Tidak, aku masih hidup. Aku masih di sini, bisiknya, hampir seperti doa. Sosok itu merangkak turun dari keranda, kini berdiri di lantai tanah. Kain kafan yang membungkus tubuhnya basah kuyup, meneteskan lumpur dan darah ke tanah. Wajahnya menatap Rahmat tanpa henti, seperti predator yang sudah menemukan mangsanya. Langkah-langkah pelan terdengar dari luar gubuk. Suara desisan dari para pelayat kembali datang, memenuhi udara. Suara itu kini seperti memenuhi kepalanya, membuat telinganya berdengung sakit. Rahmat menyandarkan punggung ke dinding. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara itu, mencoba menutup matanya. Namun setiap kali ia membuka mata, sosok itu sudah lebih dekat, semakin dekat, hingga hanya berjarak satu tarikan napas di depannya. Senyum lebar itu
kini hanya beberapa senti dari wajahnya. Rahmat bisa mencium bau tanah, darah, dan sesuatu yang busuk dari tubuh sosok itu. Tiba-tiba, keranda di sudut kembali berderak, dan dari dalamnya muncul lagi sepasang mata lain, sepasang senyum lain. Rahmat menyadari keranda itu bukan hanya menyimpan satu dirinya. Ia melihat dirinya sendiri lagi, dan lagi, dan lagi. Muncul satu persatu dari dalam keranda. Semua tersenyum dengan wajah yang sama. Semua mengulurkan tangan ke arahnya. Rahmat ingin berteriak, namun dunia seakan runtuh. Dan saat ia menatap ke bawah, ia melihat dirinya sendiri sudah berdiri di dalam keranda. Ia sudah berbaring di sana, tersenyum, mata setengah terbuka. Tangannya perlahan menutup sendiri, kain kafan menutupi wajahnya. Di luar, suara tahlil kembali terdengar. Rahmat menutup mata, dan dunia menjadi gelap. Rahmat merasa tubuhnya melayang di antara dingin dan kehampaan. Tidak ada lagi suara hujan. Tidak ada lagi suara derak keranda. Tidak ada lagi tatapan penuh kebencian dari dirinya sendiri. Hanya gelap pekat, seperti ditelan perut bumi. Namun di kejauhan, samar, terdengar lantunan tahlil kembali. Suara itu semakin jelas, seperti menariknya kembali ke permukaan. Rahmat membuka matanya. Cahaya kuning temaram menyilaukan pandangannya sejenak. Ia kembali berada di rumah duka, duduk bersila di barisan belakang tenda. Di tangannya tergenggam buku Yasin yang terbuka di halaman depan. Ia terengah-engah, keringat dingin membasahi keningnya. Nafasnya masih berat, dadanya terasa penuh. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba memastikan semua orang tampak seperti biasa. Wajah-wajah mereka kembali normal, membaca doa, khusyuk, tanpa tatapan aneh, tanpa senyum-senyum miring. Keranda masih di ruang tamu, tertutup rapi dengan kain putih dan taburan melati. Tak ada yang bergerak, tak ada sosok dirinya di dalamnya. Rahmat memandang buku Yasin di pangkuannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman depan, dan yang tertulis di sana hanyalah nama almarhum yang sebenarnya, bukan dirinya. Nama tetua kampung yang ia dengar siang tadi. Rahmat menarik napas panjang, menutup buku itu pelan-pelan sambil menyandarkan punggung ke tiang tenda. Semua itu hanya mimpi, sebuah mimpi buruk yang terlalu nyata. Mungkin karena ia terlalu capek, tubuhnya lelah setelah seharian kerja, lalu buru-buru datang ke tahlilan tanpa sempat makan atau beristirahat. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Suara tahlil yang bergema kembali terasa menenteramkan. Suara hujan di luar kini hanya seperti musik latar yang lembut. Rahmat menarik kursi plastik kecil di sampingnya, lalu duduk lebih nyaman. Ia tersenyum kecil, meski wajahnya masih sedikit pucat. Ah, hanya mimpi. Cuma mimpi, aku masih di sini, masih hidup, gumamnya pelan. Ia kembali membuka buku Yasin, membaca pelan bersama yang lain. Hatinya perlahan tenang, meski rasa kantuk kembali merayap di matanya. Malam itu, Rahmat akhirnya menyadari bahwa kadang mimpi buruk hanya datang sebagai pengingat. Tubuh juga punya batas, dan mungkin malam ini adalah waktunya untuk pulang dan benar-benar beristirahat. Di luar, hujan mulai reda. Bau tanah basah bercampur melati, menyeruak lembut. Dan Rahmat untuk pertama kalinya malam itu menutup matanya lagi, kali ini tanpa rasa takut sedikit pun.